Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Direktur Utama Polda Jawa Tengah, para Kapolres ex garis dengan Pekalongan, kemudian hadir juga Pak Pujiono dari BP3MI yang telah hadir di tempat kita. Hari ini kita lakukan ungkap kasus TPPU. Jajaran Polda Jawa Tengah telah melakukan pengungkapan diantaranya di Polres Brebes, kemudian di Polres Grobogan, Polres Cilacap, dan hari ini di Polres Pemalang. Di 4 Polres yang sudah melakukan pengungkapan, rata-rata mereka pelakunya adalah oknum perorangan yang dilakukan dalam rangka melakukan penipuan dan lain sebagainya yang mengarah kepada TPPU itu sendiri. Tetapi hari ini adalah merupakan korporasi atau perusahaan. Awal mula pengungkapan kasus yang kita lakukan oleh adanya kejadian laka laut. Jadi ada kapal Cina yang terjadi laka pada tanggal 16 Mei 2023 di Samudra Hindia, di mana pada saat laka laut itu ditemukan ABK kita yang dari Indonesia, khususnya dari Brebes, dari Tegal, Tuban, Banjarnegara. Dari situ jajaran kita Polres Pemalang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap ABK itu, yang diantaranya adalah mendapatkan bahwa salah satu perusahaan, yaitu perusahaannya adalah Sahabat Mitra Sejahtera, kita lakukan penyelidikan, ternyata di situ tidak punya izin terkait dengan pengirian dan lain sebagainya, sehingga kita lakukanlah penyidikan terkait dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian dalam kurun waktu setelah kita lakukan penyidikan, dari kurun waktu bulan Mei 2021 sampai sekarang, perusahaan ini telah memberangkatkan hampir 447 awak kapal, sedangkan yang 114 belum diberangkatkan. Setelah kita lakukan kegiatan ini, maka perusahaan itu mendapatkan suatu modus operandi bahwa dia tidak mempunyai izin terkait migran Indonesia. Bahkan surat izin perekrutan perusahaan tidak dapat terkait dengan SIU PPAK atau surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal tidak ada sama sekali. Tentu motif ini digunakan untuk mencari keuntungan dalam rangka memperkaya diri, sehingga dari beberapa tersangka itu si pelaku mendapatkan keuntungan hampir 2,2 miliar. Kemudian barang bukti yang kita amankan berupa akte pendirian perusahaan, kemudian NIP, vendor dan lain sebagainya yang telah kita lakukan penyitaan di tempat kita. Rekan-rekan wartawan, ini merupakan suatu modus yang mungkin, modus operandi yang mungkin terjadi di beberapa perusahaan yang lain di wilayah kita. Oleh karena itu saya sebagai Kapolda Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai perusahaan, segera lengkapi izin-izin itu sehingga pada nantinya tidak melanggar hukum. Kemudian yang kedua, kita himbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bekerja dan gaji tinggi di luar negeri. Kalau perlu, adakan konsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat agar masyarakat terhindar dari modus operandi penuduhan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pelaku TPPU berkedok penempatan kerja di luar negeri agar masyarakat selektif, sehingga dapat memilih badan atau perusahaan yang resmi. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Mujiono terkait dengan ini. Bahkan LPK yang telah disiapkan oleh kompetensi kerja tidak boleh itu menarik iuran atau uang apapun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu rekan-rekan wartawan, pengungkapan kasus hari ini yang berupa perusahaan korporasi yang didahului dengan adanya
laka laut terkait dengan ABK di wilayah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk izin Ya. Jenderal, saya sudah dari MNC Media. Izin tanya, untuk dari 400 itu yang tadi belum berangkat, apakah nanti yang tadi yang korporasi ini, karena ada yang belum berangkat, nanti bagaimana itu untuk mereka yang korban itu tadi? Kemudian ini akan dijerat dengan apa? Apakah mereka kok tersangka hanya sendiri? Terus di Pemalang ini kan tidak cuma satu perusahaan pengelola tenaga kerja seperti ini, apakah hanya satu ini atau yang lain juga ada atau memang belum diselidiki? Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk mereka-mereka yang belum berangkat, kita nanti akan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dinas ketenagakerjaan wilayah itu satu. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan pengembangan penyidikan ini. Mungkin ya, karena ini kan penyidikan kan berkembang dan berlanjut, tidak mungkin satu orang, barangkali ada beberapa lagi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan perusahaan-perusahaan wilayah kita tidak hanya di Polres Pemalang, jadi seluruh jajaran Polres kita lakukan pemetaan, bahkan pembinaan. Kita sudah mempunyai satgas. Jadi satgas TPPU Polda Jawa Tengah itu sejak perintah Bapak Kapolri kemarin sudah kita lakukan akselerasi. Jadi Jawa Tengah sudah bergerak terkait dengan TPPU ini, karena ini merupakan suatu kebijakan Bapak Presiden untuk dari hulu hilir harus kita tertibkan, kalau perlu kita tegakkan hukum terkait pidana yang ada di tempat kita, karena itu merasakan tidak hanya di Indonesia, tetapi merasakan di dunia internasional tentang tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Oke, cukup? Saya Unsur Pak dari SCTV. Pak, biasanya untuk PT-PT seperti semacam ini, biasanya mereka memiliki broker yang bertugas untuk menjaring calon korban ke desa-desa. Itu apakah broker juga akan dikenai tidak pidana serupa atau bagaimana? Kemudian yang kedua untuk Pak Kapolres, ada informasi untuk pengungkapan ini ada penyamaran dari Wakapolres untuk menjadi salah satu calon tenaga kerja ABK. Jadi begini, kalau istilahnya broker itu dia apa ya? Untuk di wilayah Cilacap broker, untuk wilayah Grobogan broker juga, rata-rata broker. Jadi pencari itu kan dengan modus operandi. Dia datang ke kampung dengan diiming-imingi, kemudian dia setor uang, kemudian ditempatkan di suatu tempat. Ada yang protes karena jadi merasa tidak berangkat. Ada yang protes tidak sesuai dengan harapan karena tidak sesuai dengan SPK-nya, memang nggak ada SPK-nya. Itu sudah kita lakukan penegakan hukum itu. Termasuk kemarin tersangkanya ibu-ibu ada juga di Cilacap. Kemudian untuk undercover itu taktis teknis polisi, mau Wakapolres siapapun boleh. Nggak usah kita sampaikan, itu undercover kita dalam rangka apa? Mengungkap terangnya suatu tindak pidana, boleh. Karena namanya polisi itu kan tugas pokoknya itu. Nah kalau undercovernya apa ya jangan diceritakan sini, nanti tahu juga. Cukup sip dari Metro Bos ya. Iya Pak, mencermati dari langkah Polda Jawa Tengah terkait dengan Pemalang, di mana sebelumnya itu Cilacap juga sama ya Pak. Cilacap Grobogan. Apakah mereka itu ada keterkaitan Pak antara satu tersangka yang ada di Pemalang, di Grobogan dan Cilacap? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah dari hasil sidik sementara mereka itu ada misalnya terkait dengan jaringan atau sebuah komplotan di seluruh Indonesia Pak? Karena TPPO itu kan sifatnya dari Presiden gitu ya Pak. Ya, itu Pak. Jadi begini, jadi TPPO kita yang kita ungkap ini semuanya adalah jaringan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh misalnya, dari cara perekrutan di wilayah misalnya Brebes, Tegal, Cilacap, mereka punya LPK di Indramayu. LPK di Indramayu, nah ini sedang kita kembangkan di wilayah Indramayu. Kemudian di Jakarta dia sudah punya juga. Jadi korporasinya perusahaannya ada di Jakarta. Penyidik-penyidik kita begitu kita merupakan bukti permulaan yang cukup di wilayah kita dengan melengkapi bukti, maka kita berangkatkan ke sana. Bahkan Cilacap sama Grobogan sudah berangkat ke Jakarta. Nah, ini nanti akan terkoneksitas dengan Baris Krim Polri,
terkait dengan pengembangan yang kita lakukan. Sehingga ke depan terkait dengan TPPU akan kita bersihkan sehingga para duta-duta bangsa Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu betul-betul dijamin oleh pahlawan-pahlawan tenaga kerja di wilayah kita. Demikian, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ya, skornya paspor. Izin Bapak, 1, 2, 3. Oke, cukup. Siap. Oke. Kepada Bapak